Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Selamat menyaksikan. Konsep ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Ketahanan nasional memiliki urgensi untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keamanan masyarakat. Yang pertama, ada konsep ketahanan nasional. Isinya itu ada ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Yang kedua, ada ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu ada ketahanan nasional didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada urgensi ketahanan nasional. Isinya itu ketahanan nasional penting untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua ada ketahanan nasional penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ada ketahanan nasional penting untuk melindungi kedaulatan negara. Dan terakhir, ketahanan nasional penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Untuk bisa menggapai tujuan nasional, sesuatu bangsa wajib memiliki kekuatan, keahlian, energi tahan, serta keuletan. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dengan tindakan bela negara. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada sisi lain ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi atau kondisi eksternal dalam kurung konstelasi politik, keamanan, dan pola hubungan regional atau internasional tutup kurung. Internal tanda kurung konstelasi politik dan keamanan dalam negeri tutup kurung. Ketahanan nasional dan bela negara dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum serta kedisiplinan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan serta keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan juga adanya peluang rakyat untuk mengaktualisasi diri serta kelangsungan hidup bangsa dan negeri serta perjuangan menggapai tujuan nasional. Contoh yang terjadi di Indonesia sendiri adalah krisis moneter yang berlanjut kepada krisis politik sebagai akibat dari tidak kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional. Sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakatnya sendiri, dengan berdasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian. Sumber politik. Konsep ketahanan bukan hanya ketahanan nasional, tetapi juga berdasarkan konsepsi berlapis, yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan regional, dan ketahanan nasional.
ketahanan nasional yang tinggi dan rendah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Saat ini, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia telah membentuk badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Fasilitas ini dikenal sebagai Laboratorium Pengukur Ketahanan Nasional dan merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional RI. Dinamika dan tantangan konstitusi dapat mengancam ketahanan nasional karena dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Saya mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah ditemukan sebelumnya terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai atau doktrin. Hal ini menjadikan ketahanan nasional sebagai kompetensi khas bangsa Indonesia. Dan terdapat ada Pancagatra 5, yaitu pertama ada Gatra letak dan kedudukan geografi, kemudian ada Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga ada Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra, yaitu pertama ada Gatra ideologi, kedua Gatra politik, ketiga ada Gatra ekonomi, dan keempat ada Gatra sosial budaya atau disebut Sosbud. Kemudian yang kelima ada Gatra pertahanan dan keamanan. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis constitutionnaire yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Beberapa tantangan konstitusi dalam ketahanan nasional yang sering muncul di Indonesia antara lain, yang pertama interferensi politik terhadap proses peradilan. Keadilan di Indonesia telah dianggap terkikis oleh politisasi dan intervensi kekuasaan politik yang menghambat independensi hakim dan proses hukum. Yang kedua, korupsi yang merajalela. Korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia dan terpengaruh oleh efektivitas konstitusi dan pemerintahan. Yang ketiga, ada isu hak asasi manusia. Meskipun diakui sebagai hak yang mendasar, hak asasi manusia masih terus diabaikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta kebebasan berekspresi. Yang keempat ada konflik agama dan etnis. Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen dengan banyak kelompok agama dan etnis. Terkadang konflik antara kelompok-kelompok ini dapat mengancam kestabilan politik dan sosial. Maka dari itu, pemerintah harus menganalisis bagaimana mengelola perbedaan dan keragaman ini secara harmonis dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik dan diskriminasi. Yang kelima, tantangan terhadap hak kebebasan berpendapat dan pers. Kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat sering terhalang oleh tindakan yang mengintimidasi jurnalis, pengawasan pemerintah, dan regulasi yang ketat. Untuk mengatasi tantangan konstitusi ini, beberapa solusi telah diusulkan seperti reformasi hukum, reformasi politik, pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan pemerintah, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Selain itu, memperkuat independensi lembaga-lembaga peradilan dan pemberantasan korupsi serta diskriminasi juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.